Ya, itu adalah testimoni yang sudah disampaikan ya. Cukup mengerikan juga ya kalau kita dengar kisah-kisah pengalaman selama bertahun-tahun diperbudak oleh roh, dan ternyata bukan roh dari ilahi tapi roh yang menurut dia dari kuasa kegelapan. Mendengar kesaksian ini cucu jadi ingat tentang nasihat-nasihat eh, Santo Antonius Agung. Santo Antonius Agung diketahui merupakan seorang pertapa yang berasal dari Mesir, dan dia tergolong pertapa, pionir-pionir pertapa kalau tidak salah ya. Dia hidup sekitar tahun 250 sampai 350. Jadi cukup panjang usianya, 100 tahun. Dia selama dalam pertapaan itu dia sudah sering bertemu dengan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan dan ingin menghentikan praktik hidup askesnya dia. Dia menceritakan banyak hal tentang tipuan-tipuan setan. Mungkin cucu akan bacakan di sini. Misalkan ini. Maka pertama-tama kita harus mengetahui satu hal ini. Roh-roh jahat itu tidak diciptakan seperti yang kita pahami. Ketika kita menyebut mereka dengan nama itu, maksudnya roh jahat. Sebab Allah tidak menciptakan sesuatu yang buruk. Bahkan mereka pun juga diciptakan sebagai yang baik. Namun, setelah mereka jatuh dari kebijaksanaan ilahi, sejak itu pula lah mereka melata merayapi bumi. Di satu sisi mereka menipu orang-orang melalui drama-drama atau legenda mereka, sedangkan kepada kita orang-orang Kristen, karena iri hati mereka menggerakkan semua hal menurut kemauan mereka agar kita terhalang masuk ke surga, agar kita tidak bisa naik ke tempat di mana mereka jatuh. Maka dari itu dibutuhkan banyak doa serta disiplin yang keras agar ketika seseorang melalui Roh Kudus telah menerima anugerah pembedaan roh, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus bab 12 ayat 10, ia juga akan memiliki kekuatan untuk mengenali sifat-sifat roh jahat itu. Siapakah di antara mereka yang kurang jahat atau lebih jahat? Bagaimana corak-corak khusus mereka masing-masing saat memburu manusia, dan bagaimana setiap roh jahat itu bisa dikalahkan dan diusir? Sebab kelicikan dan perubahan rancangan mereka itu sangat banyak. Hal semacam itu telah diketahui oleh Santo Paulus dan para pengikutnya ketika mereka mengatakan, sebab kita tahu apa maksudnya, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus bab 2 ayat 11. Dan kita pun satu sama lain harus saling mengoreksi dari godaan-godaan yang kita dapat dari tangan mereka. Maka dari itu, karena saya telah memiliki bukti mengenai roh-roh jahat itu, saya akan berbicara kepada kalian seperti kepada anak-anak. Ketika melihat orang-orang Kristen, khususnya para pertapa yang dengan sukacita sedang berupaya keras dan maju dalam bidang kerohanian, maka pertama-tama para iblis akan menyerang melalui berbagai godaan, serta memasang berbagai rintangan untuk menghambat perjalanan kita, misalnya dengan pikiran-pikiran kotor dan jahat. Namun, kita tidak perlu takut dengan bujukan-bujukan mereka, karena melalui doa, puasa, dan iman kepada Tuhan, serangan mereka itu segera akan gagal. Namun bahkan apabila mereka sudah berhasil, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan datang lagi berkali-kali dengan kecanggihan kebohongan baru. Sebab bila secara terang-terangan mereka tidak mampu menipu kita dengan kenikmatan-kenikmatan palsu, maka mereka akan menghampiri kita dengan kedok atau topeng yang berbeda melalui tampilan-tampilan tertentu yang mereka buat itu. Mereka akan berusaha menebar ketakutan. Mereka juga akan mengubah bentuk mereka dengan mengambil sosok perempuan, binatang buas, hewan melata, sosok-sosok raksasa atau barisan tentara. Namun bahkan karena itu kalian tidak perlu takut terhadap tipuan penampilan mereka. Mereka itu bukanlah apa-apa. Mereka akan segera hilang dengan cepat, secara khusus bila sebelumnya orang telah memperkuat dirinya dengan iman dan tanda salib. Ya, ini adalah sebagian kutipan yang cucu bacakan dari buku berjudul Riwayat Santo Antonius Agung,
yang ditulis oleh Santo Athanasius yang merupakan uskup dari tahta gereja Alexandria, salah satu uskup yang menentang Arianisme ya. Dan buku ini diterbitkan oleh Santo Dominic Publishing, penerbitan dari Ordo Dominikan ya. Nah, di buku ini juga dijelaskan secara detail persis seperti yang diceritakan oleh kesaksian testimoni tadi, bahwa iblis itu pandai dan menghafal segala ayat-ayat dalam Alkitab. Dia mengutip Alkitab untuk mencelakai kita, untuk menggoda kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang digoda iblis di padang gurun, di mana iblis selalu mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Seperti itulah iblis, sifat iblis. Dia pandai mengubah diri. Santo Antonius Agung menceritakan bahwa kadang-kadang iblis itu datang dengan rupa seorang pertapa juga yang memuji-muji dia, atau seorang pertapa yang mengajak dia untuk berdoa, padahal waktunya saat itu adalah waktu dia untuk beristirahat agar staminanya pulih. Tapi ketika dia hendak istirahat, iblis itu menggoda dia untuk terus bersembahyang. Luar biasa tipuan setan itu ya. Wah, ini cerita yang testimoni yang menarik juga, dan sangat persis dengan apa yang cucu baca dari buku pengajaran Santo Antonius Agung ini. Jadi bagi kita semua yang menyaksikan video ini, sering-seringlah berdoa, sering-seringlah kita menjalankan praktek askese yang lebih keras, berdoa, berpuasa, berpantang, agar kita bisa teguh pada pendirian, setia pada Tuhan untuk menghindari jebakan-jebakan iblis seperti itu. Baik, cucu pamit undur diri. Jangan lupa kembali cucu ingatkan untuk like video ini, komen yang panjang, share. Kemudian bagi yang belum subscribe, mohon segera subscribe. Sampai ketemu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.